Pemirsa, Robert Tantular mengklaim Bank Senturi yang pernah ia miliki sengaja dibuat kolaps pada tahun 2008. Dalam beberapa kesempatan, Robert Tantular meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengusut lebih jauh pencairan dana talangan atau bailout sebesar 6,7 triliun rupiah ke Bank Senturi. Salah satu indikasi itu menurut Robert adalah adanya rencana Sinarmas Group untuk mengambil alih Bank Senturi malah dikandaskan oleh pemerintah. Ya, dan untuk mengupas lebih dalam mengenai hal itu, sudah hadir di studio kuasa hukum Robert Tantular, Andi Simangunsong. Bang Andi, terima kasih bersama kami. Terima kasih. Sebelum kita dialog lebih lanjut, saya akan menyegarkan ingatan pemirsa tentang kejanggalan-kejanggalan bailout ke Senturi versi Robert Tantular. Ini dia, Bank Senturi hanya butuh 1 triliun, tapi akhirnya malah diberikan 6,7 triliun. Kemudian proses pengumuman kalah keliring yang tidak bijaksana. Yang ketiga, rencana Sinarmas Group mengambil alih Bank Senturi malah dikandaskan oleh pemerintah. Yang keempat, kejanggalannya adalah pemerintah sebenarnya tidak perlu mengeluarkan seluruhnya 6,7 triliun seandainya pemerintah menghormati hak pemegang saham lama untuk ikut menyetor penambahan modal. Dan yang kelima, kejanggalannya adalah seandainya benar Bank Senturi membutuhkan 6,7 triliun, kenapa sebagian besar dana tersebut, yaitu setidaknya 2,2 triliun, didiamkan di Bank Indonesia dalam bentuk penempatan di BI dan surat utang negara atau SUN. Bagaimana komentar Anda? Oke, pertama, saya mungkin ada yang perlu saya luruskan. Kita tidak menyatakan bahwa Bank Senturi sengaja dikolapskan. Tapi yang kita sampaikan adalah, kalau kita melihat kejanggalan-kejanggalan tadi, maka wajar kalau kita menduga bahwa ada dugaan yang kuat Bank Senturi bisa jadi dikolapskan. Jadi kita bukan bilang Bank Senturi pasti dikolapskan, tapi wajar kalau kita menduga dikolapskan. Artinya dari kejanggalan-kejanggalan ini memang dugaan ini memperkuat ada kesengajaan untuk dikolapskan. Artinya ada yang mengambil untung dong dari kondisi kolaps Bank Senturi. Nah, itu yang kita berharap akan ditelusuri dalam penyidikan oleh KPK nantinya. Bukan Robert Tantular yang untung ketika bank ini kolaps. Logika sederhana. 6,7 triliun itu mulai dikucurkan setelah Robert Tantular ditahan di dalam penjara. 6,7 triliun itu mulai dikucurkan setelah manajemen lama itu sudah tidak lagi duduk di Bank Senturi. 6,7 triliun itu dicairkan setelah LPS masuk dan setelah manajemen diganti menjadi manajemen baru. Mana ada sama sekali kemungkinan peran dari Robert Tantular ataupun manajemen lama dalam quote-unquote menikmati 6,7 triliun. Anda mengatakan bahwa tidak mungkin Robert Tantular dan teman-temannya mendapat keuntungan dari 6,7 itu. Walaupun yang dibutuhkan sebenarnya cuma 1 triliun. Ya, faktanya memang tidak mengambil keuntungan dan tidak mungkin dia mengambil keuntungan dari 6,7 triliun. Jadi mesti kita bedakan ini. 6,7 triliun itu pasca Robert Tantular tidak lagi di Bank Senturi. Itu baru turun dananya. Lalu siapa yang untung dari situ? Ya, yang mungkin untung dari situ adalah pihak-pihak yang ada setelah itu. Apakah mungkin nasabah-nasabah? Bagus kalau cuma nasabah-nasabah. Tapi diambil alih oleh pemerintah, dalam tanda petik ya? Iya, sebagai pemegang saham kan. Karena pemerintah melakukan penyertaan modal sementara. Betul. Nah, kemana penggunaan 6,7 triliun? Seharusnya kan dipergunakan untuk membayar dana-dana nasabah, juga untuk memutar operasional Bank Senturi. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, kok 6,7 triliun itu ada ternyata 2,2 setidaknya ditempatkan lagi di Bank Indonesia. Disimpan. Kalau memang... Maksudnya apa ini? Buat dapat bunga atau apa? Nah, saya sih sebentar, kalau logika berpikirnya sederhana gitu kan, ya. Kita tidak tarik kemana-mana dulu nih Bang Andi. Ya. Tapi kenapa itu disimpan? Kalau disimpan dalam jangka waktu tertentu, pasti kan ada benefit dari situ. Betul. Satu sisi pasti ada bunganya. Padahal kalau penyertaan modal sementara atau bailout itu diberikan tanpa bunga. Jadi zero bunga. Tapi kalau ditempatkan di Bank Indonesia menjadi ada bunganya. Bukankah misalnya nih, dalam logika berpikir lebih sederhana lagi, mungkin ditaruh di situ, kepentingannya adalah untuk mendapatkan bunga, artinya untuk menyehatkan lagi. Muslihat Senturi versi Robert. Ini Bang Andi, ini kata-kata ini bukan tendensius ya, tapi peluang untuk kita diskusikan. Sebelum lebih jauh, saya akan ajak Anda untuk melihat sebuah grafik berikut ini. Ini adalah sebuah pernyataan yang nanti akan kita konfirmasi langsung kepada Pak Ahsanul Kossasi, anggota tim Was Senturi. Kata Pak Ahsanul berikut ini, Robert itu perampok Senturi. Tapi anehnya sekarang keluarkan pernyataan yang menyerang langkah-langkah pemerintah selamatkan Senturi. 1 triliun rupiah itu hanya untuk ganti surat berharga Robert yang bodong. Di ujung telepon kita sudah terhubung dengan Pak Ahsanul Kossasi. Pak Ahsanul, apa kabar Pak? Ya. Terima kasih bersama kami Pak. Bersama saya di studio ada Bang Andi Simangunsong, penasihat hukum Robert Tantular. Komentar Anda dengan pernyataan Anda yang baru saya bacakan tadi Pak?
Ya, sebenarnya saya lebih menyayangkan kalau Robert itu berbanyak berbicara ke media tentang kasusnya. Sebaiknya Pak Robert itu ya, biar aja pengacaranya misalnya Bang Andi Tubagunsong ini yang bicara ke media. Karena kalau Pak Robert bicara ke media, ini kan juga jadi aneh. Karena bagaimanapun apa yang terjadi di pada saat itu, ini kan ulah Pak Robert dan kawan-kawan awalnya. Jadi itu dipahami dulu bahwa pengambilan Bang Senturi oleh LPS itu kan sesuatu keterpaksaan, bukan sesuatu yang dikehendaki, tapi sesuatu hal yang memang harus dilakukan untuk stabilitas ekonomi agar lepas dari krisis pada saat itu. Nah itu memang semua orang mengkhawatirkan, pelaku-pelaku di sektor ekonomi mengkhawatirkan kasus tahun 98 itu terulang, di mana berawal dari krisis dari perbankan. Kalau kita melihat kasus Bang Senturi itu kan diawali tanggal 13 November, itu saya ingat betul, itu Bang Senturi kalah clearing berturut-turut, kan sampai dengan tanggal 20 November bleedingnya luar biasa. Pak Hasanul, artinya ya, kita ada sedikit kendala terhadap audio yang kami terima di studio. Sambil kita coba benahi, saya akan ke Bang Andi dulu, Pak ya. Bapak tetap bersama kami, Pak. Kita akan coba perbaiki kualitas suaranya. Bang Andi, ini pernyataan beliau tadi yang Anda baca bahwa Robert Tantular itu rampok, penjahat. Saya harus tersenyum dulu nih. Kenapa dibilangi klien Anda perampok tersenyum? Tersenyum. Karena ini adalah bukti-bukti, contoh-contoh pendapat-pendapat yang dihembuskan ke masyarakat tentang Bang Senturi kaitannya dengan Robert Tantular. Tujuannya apa pendapat-pendapat itu? Ada kambing hitam dong. Kalau kita sudah menemukan ada kambing hitam, kita lupa pada fokus sebenarnya. Yang dicari masyarakat itu bukanlah sebelum pengambil alihan. Bukanlah sebelum 6,7 triliun digelontorkan. Yang dicari masyarakat adalah siapa yang bertanggung jawab atas 6,7 triliun yang digelontorkan pemerintah. Ini uang rakyat. Iya, kan? uang Artinya rakyat perlu tahu dikemanakan uang itu dipakai. Betul. Tapi pertanyaan saya, apakah sebenarnya Robert Tantular menikmati dari situasi seperti ini? Sekarang begini. Kita bahas yang tadi pernyataan tadi. 1 triliun katanya. 1 triliun itu menurut pendapat Bang Hasanul itu hanyalah untuk membayar surat berharga bodong Pak Robert Tantular. Ya itu keliru. Pertanyaan sederhananya, siapa yang bisa menjawab untuk apa dulu 1 triliun diajukan? Ya, manajemen yang menentukan lama. 1 triliun adalah manajemen. Manajemen lama. Itu kebutuhan waktu itu. Iya, manajemen lama. Oke. Nah, kalau kita bicara manajemen lama, di sini ada saya bawa bukti pernyataan dari manajemen lama. Pada waktu itu ditujukan kepada Bank Indonesia, jelas-jelas dinyatakan bahwa mereka perlu plafon 1 triliun karena ada masalah likuiditas, karena ada krisis ekonomi global. Jadi kalau kita sekarang bicara 1 triliun untuk bayar surat berharga yang bodong, jelas-jelas keliru. Ini surat nyata. Kalau misalnya itu belum dipegang oleh KPK, kita akan sampaikan kepada KPK. 1 triliun bukan untuk bayar surat berharga bodong atau kredit atau apa, bukan. Tapi karena krisis ekonomi global pada waktu itu, kalau kita ingat di dunia 2008, terutama September 2008, Asia mulai merasakan dampak dari krisis global. Itulah butuh 1 triliun. Bang Andi, ini terkait dengan data yang saya juga pegang di sini. Kita coba klarifikasi kembali dengan Pak Hasanul. Pak Hasanul, sudah kembali bersama kami, Pak? Ya, bagaimana Anda bisa menyatakan bahwa itu untuk membiayai surat bodong tadi, Pak? Intinya seperti ini, pada saat Bang Senturi itu bermasalah, ya kan, ada sejumlah setoran modal dengan status surat berharga yang ada di luar negeri, ada di Dresden kalau tidak salah, yang pada awal dikualifikasikan itu liquid, ternyata setelah diperiksa ulang oleh petugas Bank Indonesia itu adalah tidak liquid, artinya tidak layak untuk dijadikan sebagai modal inti. Nah, dengan posisi seperti itu, droplah KAR Bank Senturi menjadi 3%, yang semula dianggap masih 8%. Begitu surat berharga itu diperhitungkan tidak liquid, maka drop langsung. Nah, disitulah kemudian Bank Senturi meminta repo aset. Kan itu ininya, kasus awalnya, meminta repo aset dan kepada kepada Bank Indonesia. Nah, berturut-turut dia kalah clearing, dibilang asetnya dari 12 triliun menjadi 5,8 triliun. Iya. Bang Andi, Anda boleh langsung berdiskusi ya dengan Pak Hasanul ya, silakan. Ya, kondisi seperti ini
Muslihat Senturi versi Robert masih menjadi topik diskusi kita kali ini di Prime Time, dan bersama saya pemirsa melalui sambungan langsung dari Gedung KPK Jakarta telah hadir Johan Budi, juru bicara KPK. Pak Johan, ada 5 kejanggalan bailout Senturi versi Robert Tantular yang baru saya diungkapkan. Bagaimana KPK mensikapi soal ini, Pak? Ya, jadi tentu informasi yang disampaikan oleh Robert Tantular harus apa yang disampaikan oleh Robert Tantular itu informasi itu atau yang tidak didukung oleh bukti-bukti ya, sehingga penyidik KPK setelah melakukan beberapa kali pemeriksaan terhadap Robert Tantular tentu akan didalami berkaitan dengan bailout Senturi itu. Jadi apa yang dilakukan oleh KPK tentu melakukan pendalaman atau validasi terhadap informasi yang disampaikan oleh Robert Tantular. Jadi Pak Johan, setelah disampaikan kejanggalan tersebut oleh Robert Tantular, tidak disertakan juga dengan alat bukti yang cukup? Saya kira ini baru pengakuan ya. Di samping itu, saya juga belum tahu apakah informasi yang disampaikan oleh Robert Tantular itu belum dipunyai oleh penyidik ataukah bukan informasi yang baru ya, artinya dari penelusuran proses penyelidikan Senturi sampai kemudian naik ke proses penyidikan, apakah data atau informasi itu pernah dipunyai oleh penyidik KPK ataukah belum. Nah, apabila belum, tentu akan didalami lebih jauh apakah pengakuan itu juga didukung oleh bukti-bukti ya. Ini kan baru pengakuan ya dari Tantular ya, tentu pengakuan yang sifatnya informasi oleh penyidik KPK tentu akan didalami lebih dahulu. Ya Pak Johan, kalaupun ini sebuah pengakuan atau informasi, apakah setidaknya pengakuan atau informasi ini bisa dijadikan sebagai dorongan bagi KPK untuk menelaah lebih jauh tentang kasus Senturi itu sendiri, Pak? Sampai hari ini KPK masih mengembangkan kasus Senturi ya, di samping melengkapi berkas untuk tersangka BM ya, untuk bisa diproses lebih lanjut ya. Dalam proses perlengkapan berkas perkara di penyidikan terkait dengan FPJP dan penetapan semik itu tentu kalau ada kemudian oleh penyidik KPK ya, tetapi sampai hari ini saya kira penyidik KPK masih memerlukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lain ya sebelum memanggil tersangka BM, termasuk informasi yang sudah disampaikan oleh Robert Tantular. Ya Pak Johan, ini terkait dengan... Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Prime Time, dan pemirsa, saat ini saya tengah melakukan dialog jarak jauh bersama juru bicara KPK Johan Budi langsung dari Gedung KPK Jakarta. Pak Johan, menurut Anda kenapa kira-kira tim Robert Tantular mengeluarkan statement terhadap 5 hal yang menyangkut kejanggalan kasus Senturi ini sekarang ini ketika proses upaya KPK untuk membuka tabir Senturi ini sedang tengah diupayakan lebih lanjut oleh KPK? Ya tentu saya tidak tahu ya, tetapi memang beberapa kali Robert Tantular diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi berkaitan dengan penyidikan kasus Senturi ini. Mungkin dalam proses pemeriksaan itu ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian memperoleh jawaban dari Robert Tantular berkaitan dengan bailout Senturi. Tentu tidak bisa langsung disimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Robert Tantular itu benar semua atau salah semua ya. Jadi harus melalui validasi oleh penyidik KPK fakta atau informasi yang disampaikan oleh Robert Tantular itu bernilai benar ataukah tidak. Jadi harus ada proses validasi apakah didukung oleh bukti-bukti atau hanya sekedar pernyataan-pernyataan saja ya. Bisa diklarifikasi saya kira dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lain atau penelusuran terhadap bukti-bukti pendukung yang disampaikan oleh berdasarkan dari pengakuan Robert Tantular ini. Ya, Pak Johan, ini
apakah kelima kejanggalan versi Robert Tantular ini juga sebenarnya sudah dikonfrontir oleh penyidik KPK? Artinya 5 hal ini merupakan hal yang ditanyakan juga oleh penyidik KPK, atau belum sempat ada komunikasi antara penyidik dengan Robert Tantular terhadap kejanggalan ini? Saya kira 3 kali ya kalau nggak salah Robert Tantular diperiksa oleh penyidik KPK. Dalam proses pemeriksaan yang beberapa kali itu tentu penyidik KPK mencoba menggali informasi sejauh apa yang diketahui oleh Robert Tantular, dan informasi yang disampaikan oleh Robert Tantular tentu harus dilakukan validasi, apakah validasi itu dengan cara memverifikasi terhadap saksi yang lain. Pemeriksaan tentunya kepada Robert Tantular ya, ada juga saksi-saksi yang lain, baik itu dari pegawai BI, kemudian juga ada dari pihak Senturinya sendiri, manajemen Senturi, kemudian saksi-saksi yang lain ya. Saya tidak dapat informasi mengenai detail materi yang disampaikan oleh penyidik kepada Robert Tantular, atau sebaliknya apa jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Robert Tantular ya, karena ini sudah materi penyidikan. Tapi apapun yang disampaikan itu merupakan informasi yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik KPK untuk menyimpulkan apakah informasi itu bernilai benar atau tidak. Gitu. Baik, Pak Johan, sampai detik ini bagaimana perkembangan kasus Senturi? Jadi nggak nih akhir tahun ada sidang nih?